Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Random Mediamu dan selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih banyak semuanya dan sehat selalu. Filosofi sholat menurut Syekh Siti Jenar merupakan bagian dari konsep catur sembah, sebuah perjalanan spiritual untuk mencapai manunggaling kaula Gusti, penyatuan hamba dengan Tuhan. Dalam pandangan beliau, sholat bukan sekadar gerakan fisik atau kewajiban formal, melainkan sebuah transformasi kesadaran dari lahiriah menuju batiniah yang terdalam. Sembah rasa, atau dalam konteks lain disebut sholat daim, menempati posisi tertinggi dalam hierarki ibadah beliau. Berikut adalah penjelasan terperincinya. 1. Hierarki catur sembah. Syekh Siti Jenar membagi tingkat penyembahan menjadi 4 tahap. Memahami posisi sembah rasa memerlukan pemahaman pada tahap-tahap sebelumnya. Poin pertama. Sembah raga, syariat ibadah yang menggunakan raga dan air, wudhu. Fokusnya adalah pembersihan jasmani dan ketaatan pada aturan formal, sholat 5 waktu. Poin 2. Sembah kalbu cipta, tarekat ibadah yang menggunakan nalar dan konsentrasi. Fokusnya adalah memahami makna di balik gerakan dan bacaan sholat agar tidak hanya menjadi ritual kosong. Poin 3. Sembah jiwa, hakikat ibadah yang menggunakan nyawa atau roh. Di sini, seseorang mulai melepaskan keterikatan pada dunia materi dan ego diri. Poin 4. Sembah rasa, makrifat puncak dari ibadah, di mana tidak ada lagi jarak antara yang menyembah dan yang disembah. Inilah yang disebut dengan sembah sejati. 2 esensi sembah rasa, sholat daim. Bagi Syekh Siti Jenar, sembah rasa mewujud dalam konsep sholat daim, sholat yang terus-menerus. Berikut adalah karakteristik utamanya. Tanpa batas waktu dan ruang, berbeda dengan sholat syariat yang dibatasi oleh waktu, zuhur, asar, DLL, sembah rasa dilakukan sepanjang hayat, setiap helaan napas, baik saat duduk, berdiri, bekerja, maupun tidur. Mulat salira, mawas diri inti dari sholat ini adalah kesadaran penuh, eling, akan kehadiran Tuhan dalam diri. Hidup itu sendiri adalah sholat. Jika seseorang berbuat baik, jujur, dan ikhlas, maka ia sedang sholat. Penyatuan rasa, manunggal dalam sembah rasa, ego manusia, keakuan, lebur. Seseorang tidak lagi merasa dirinya yang berbuat, melainkan zat Tuhanlah yang menggerakkan segalanya. Ini merujuk pada ungkapan beliau yang terkenal, Allah iku nyata ningsan, Allah itu nyata adanya aku. 3 kritik terhadap sholat formal. Syekh Siti Jenar sering melontarkan kritik keras terhadap mereka yang hanya berhenti pada tingkat syariat. Beliau mengibaratkan analogi kulit dan isi. Syariat adalah kulit kelapa, tarekat adalah tempurungnya, hakikat adalah dagingnya, dan makrifat, sembah rasa, adalah airnya. Berhenti pada sholat raga saja ibarat memegang kulit kelapa namun tidak pernah merasakan kesegaran airnya. Beliau memandang bahwa sholat yang hanya dilakukan demi mengejar pahala atau takut neraka adalah ibadah pamrih yang justru menjauhkan manusia dari ketulusan cinta kepada Tuhan. 4. Manifestasi dalam kehidupan. Sembah rasa bukan berarti meninggalkan sholat 5 waktu secara total. Dalam banyak literatur, beliau tetap melakukannya sebagai bentuk tata krama hidup bermasyarakat. Namun maknanya digeser menjadi sholat fungsional. Kesucian batin. Wudhu dalam sembah rasa bukan lagi menggunakan air, melainkan menggunakan air hidup atau menjaga hati dari kotoran sifat tercela, iri, dengki, sombong. Kiblat sejati, kiblatnya bukan lagi ke arah Ka'bah secara fisik, melainkan ke arah wajah Allah yang ada di segala arah dan bersemayam di dalam relung hati manusia yang terdalam, Baitullah yang sesungguhnya. Kesimpulan filosofi sembah rasa menurut Syekh Siti Jenar adalah upaya mencapai kesadaran ketuhanan yang murni. Sholat dipandang sebagai kondisi batin yang stabil, di mana seseorang selalu bertemu dengan Tuhannya dalam setiap aspek kehidupan, sehingga seluruh tindakannya menjadi cerminan dari sifat-sifat Tuhan yang mulia.